Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Prakasa Afdia dari SI 4106, NIM 12021741161. Di sini saya akan mendemokan hasil praktik programming API untuk pengganti UTS EAI. Nah, langsung saja. Di sini saya menggunakan API dari newsapi.org. Di sini seharusnya login, namun saya sudah login terlebih dahulu menggunakan akun saya. Lalu setelah login, kita akan mengklik Get API Key untuk mendapatkan API Key dari akun kita. Nah, di sini kita telah mendapatkan API Key dari akun kita. Lalu selanjutnya, di sini saya akan memfokuskan untuk memilih berita dari Indonesia saja. Nah, di sini di Indonesia ada beberapa subkategori. Ada bisnis, entertainment, health, science, sport, dan teknologi. Nah, di sini sudah langsung tersedia hasil dari JSON-nya. Jadi kita tidak perlu ke Postman seperti minggu-minggu kemarin. Nah, di sini sudah langsung ada. Nah, di sini statusnya oke. Lalu total result dari berita di Indonesia ada 38. Dan di artikel itu terdapat source-nya, nama, selanjutnya author, title, description, URL dari sumber yang menulis berita tersebut, URL to image berita, gambar dari yang memposting atau dari sumbernya, publish, di sini ada tanggal dan jam kapan si sumber mengupload berita tersebut, lalu konten atau beritanya. Untuk selanjutnya, kita akan ke hasil websitenya. Ini adalah hasil website dari API News API untuk di Indonesia yang telah saya kerjakan. Nah, di sini saya masih mengkategorikan lagi. Ini hanya di berita bagian bisnis. Nah, jadi di sini ada judul, publish, autornya, sama deskripsi dari berita tersebut dan gambar. Lalu di read more ini, nanti ketika kita klik, nah dia akan langsung ke website atau sumber yang memposting berita tersebut. Selanjutnya, untuk pembahasan singkat atau penjelasan singkat dari codingannya, di sini saya menggunakan bahasa PHP. Nah, untuk pertama saya menggunakan CSS dari bootstrap.com, menggunakan CSS online-nya, lalu membuat kontainer, title, dan single news. Nah, di sini lalu membuat Jumbotron. Jumbotron itu untuk melampirkan atau menampilkan judul dari website tersebut. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan list wrapper pada Bootstrap, News.json. Nah, News.json ini adalah dia tempat pengambilan data dari misalnya bisnis. Kita menggunakan di berita bisnis. Nah, jadi berita tersebut itu diambil ke sini, ke news.json-nya. Dia otomatis terbuat setelah kita save atau kita reload pada browser. Nah, selanjutnya di sini ada news keyword. Nah, jadi ada beberapa kategori. Di sini kita bisa memilih berita sport, bisnis, entertainment, health, teknologi, atau science. Nah, di sini API URL-nya. Nah,
Di sini itu tadi kita mendapatkannya untuk API key-nya ini itu dari news API ini. Nah, selanjutnya ini yang telah kita copy, nah itu dimasukkan ke sini. Di sini saya buat ada news keyword ini untuk kita itu bisa memilih. Di sini kita misalnya mau bisnis, sport, entertainment. Nah, di situ kita tinggal mengedit di sininya saja. Di sini kita contohkan, kita ganti misalnya sport, lalu kita save. Nah, jangan lupa news JSON ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke websitenya kembali, lalu kita reload. Nah, berita tersebut menjadi berita olahraga di Indonesia yang diposting pada hari ini. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan perulangan for each untuk mengambil titel dari berita atau dari JSON. Nah, itu diambil titel dari nama atau source-nya, lalu author, description, URL to image-nya. Nah, jadi di sini dipanggil. Lalu dan di sini bisa kita coba ke sub kategori lainnya. Kita coba entertainment. Nah, sudah berhasil untuk pindah ke sub kategori entertainment, berita entertainment. Mungkin cukup sekian penjelasan demo dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.